Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yereja Safitri dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dengan NPM 2014231028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran pemusatan data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama mean, kemudian median, dan juga modus. Yang pertama mean. Rata-rata disebut juga dengan mean dengan lambang X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Jadi apa ya bedanya data tunggal dan data berkelompok? Jadi kalau data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Berikut merupakan rumus nilai rata-rata data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X per N, dengan keterangan sigma X adalah jumlah semua nilai data, dan N merupakan banyaknya data. Contoh soal. Nilai matematika 20 siswa di kelas yaitu 7, 9, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, dan 8. Tentukan rata-ratanya. Jadi, seperti rumus kita tadi, yaitu kita masukkan rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. Jadi, sigma X itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan nilai seluruh data yang ada. Maksudnya jumlah seluruh angka yang ada, data yang ada. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jadi setelah dijumlahkan, jumlah seluruh data yang ada yaitu 158. Dan nilai atau nilai datanya ada 20. Jadi 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Jadi rata-rata dari nilai matematika siswa di kelas yaitu 7,9. Nah, kebayang nggak sih gimana ribet dan panjangnya tulisan kalau misalnya kamu ngumpulin nilai dari 200 orang? Nggak efisien banget kan? Solusinya, kita bisa mengelompokkan data atau nilainya dengan tabel frekuensi atau bisa juga dibilang data tunggal berkelompok. Berikut merupakan nilai rata-rata data tunggal berkelompok, yaitu X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 plus F2 ditambah dan seterusnya hingga dibagi F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya. Atau bisa juga dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F, dengan keterangan Xn merupakan nilai atau data ke N, sedangkan F
N merupakan frekuensi ke N. Ini merupakan contoh soalnya. Data nilai ulangan harian IPA kelas 91, berapa nilai rata-rata siswa di kelas itu. Nilai yang pertama, dengan nilai 5, frekuensinya 9. Yang kedua, nilainya 6, frekuensinya 10. Yang ketiga, nilainya 7, frekuensi 12. Yang keempat, nilainya 8 dengan frekuensi 6. Yang kelima, nilainya 9 dengan frekuensi 2. Dan yang terakhir, nilainya 10 dengan frekuensi 1. Jawab seperti rumus kita tadi, sama dengan X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F, atau bisa disebut juga F1 dikali X1. F1 sama dengan 5 dengan X1-nya 9 ditambah F2 dikali X2, F2-nya 6 dikali X2-nya 10. Kemudian F3 dikali X3, F-nya 7 dan X3-nya 12, dan seterusnya. Hingga F6 dan X6. F6 nilainya 10 dan X6 nilainya 1. Dibagi seluruh frekuensi atau jumlah datanya. Jadi X bar sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45, 6 dikali 10 sama dengan 60, 7 kali 12 sama dengan 84, 8 kali 6 sama dengan 48, 9 kali 2 sama dengan 18, dan 10 kali 1 sama dengan 10 dibagi jumlah 9 ditambah 10 tambah 12 tambah 6 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 40. Jadi hasil penjumlahan 40 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 dibagi 40 sama dengan 6,625. Jadi nilai rata-rata ulangan harian IPA kelas 91 adalah 6,625. Selanjutnya, median atau nilai tengah. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, pada bahasan median ini, kita harus memperhatikan jumlah data yang ada. Misal, datanya itu ganjil atau genap. Nah, rumus untuk mencari nilai median. Untuk data ganjil, rumusnya yaitu ME sama dengan XN plus 1 per 2. Dan untuk data genap, rumusnya adalah median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, untuk lebih mudahnya, untuk data ganjil kita dapat mencarinya dengan mengurutkan nilai terkecil hingga terbesar terlebih dahulu dan mencari nilai tengahnya. Dan untuk data genap sama saja, tapi kalau data genap dia memiliki dua nilai tengah. Jadi cara
Cara mencarinya yaitu kedua data tengah itu kita tambahkan dan dibagi 2. Contoh soal median angka ganjil. Median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, dan 6 adalah, penyelesaiannya pertama-tama kita harus mengurutkan data terkecil sampai terbesarnya, yaitu 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. N termasuk data ganjil. Untuk memudahkannya, kita dapat menghitung nilai, mencari saja nilai tengahnya dengan menambahkan, kemudian dibagi. Dan untuk nilai tengah di sini adalah 13 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti nilai tengahnya ada di 7. Nah, jadi nilai tengahnya itu adalah 7. Dengan dapat juga dengan rumus tadi, yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2. ME sama dengan X 13 plus 1 per 2. X sama dengan X 14 per 2. 14 per 2 sama dengan 7. Jadi ME sama dengan X7. Cari data ke-7. Nah, data ke-7 adalah 7. Jadi nilai mediannya adalah 7. Contoh mencari nilai median angka genap. Median data berikut adalah datanya. Penyelesaian, hitung banyaknya data yang ada. Jadi X20 ini atau nilai tengahnya itu bisa dapat 20 karena 20 dan 21, karena kita tinggal menambahkan frekuensinya 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 dan tambah 1 sama dengan 40, dan jika dibagi 2 sama dengan 20. Nah, karena ini nilai angka genap, jadi memiliki 2 nilai tengah, yaitu 20 dan 21. Nah, 20 itu ada di 9 ditambah 10 sama dengan 19, berarti angka 20 dan 21 ada di sini. Jadi X20 sama dengan 7 dan X21 sama dengan 7. Masukkan rumus median sama dengan X20 tambah X21 per 2 sama dengan 7 tambah 7 per 2 sama dengan 7. Jadi nilai median data tersebut adalah 7. Selanjutnya modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus atau nilai yang paling sering muncul biasanya dilambangkan dengan mo. Kalau data yang kamu peroleh merupakan data tunggal, berkelompok, atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, maka kamu bisa langsung lihat datum atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Tapi kalau data tunggal, biasanya kamu bisa buat tabel turus atau tally agar lebih paham. Mari kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal mencari nilai modus. Hitunglah nilai modus data berikut. Nah, ini datanya. Jadi, karena nilai modus merupakan nilai yang paling sering muncul, di sini
Nilai yang paling sering muncul adalah 41 sampai 50 karena berfrekuensi 11 atau paling sering muncul. Jadi 41 sampai 50 merupakan kelas modus. Selanjutnya, contoh soal modus yang kedua. Modus dari data berikut adalah, ini merupakan datanya, penyelesaian, agar lebih mudah kita bisa buat dalam bentuk tabel terus berikut, seperti berikut. Yang memiliki nilai 102 adalah frekuensinya ada 5, terus nilai 104 ada 7, 105 ada 9, 106 ada 11, dan 108 ada 3. Jadi, nilai modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 11. Atau, berarti nilai modusnya adalah 106. Thanks for watching. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.